Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Dardika dengan NPM 247820059. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan pada lab 11, yaitu analisis regresi menggunakan dataset health and activity data. Nah, di sini itu ada tujuan praktikumnya, salah satunya yaitu untuk menganalisis beberapa besar eh, pengaruh dari dataset tersebut kepada ke penggunaan sehari-hari. Kemudian di sini datasetnya itu dibagi menjadi beberapa dataset. Di sini saya dapatnya itu di health and lifestyle dataset karena saya itu absen ke 20, jadi saya dapatnya di sini. Kemudian di sini tahapan yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya akan melakukan identifikasi variabel yang akan digunakan dalam analisis regresi. Nah, di sini tuh kita akan memilih satu variabel independen atau yang nanti bakal menjadi Y-nya sebagai variabel yang akan diprediksi. Kemudian yang kedua, kita akan memilih 4 variabel independen, X1, X2, X3, X4 sebagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen tersebut. Contoh di sini pada data earthquake alert prediction dataset, variabel dependennya itu Y, magnitude atau alert level target yang ingin diprediksi, kita akan memilih salah satu. Kemudian variabel independennya kita akan memilih 4. Contohnya di sini depth, kedalaman gempa, latitude, longitude itu lokasi pusat gempa, time itu waktu kejadian, distance from fault line, seismic wave intensity dan sebagainya. Kemudian kita akan menuliskan tujuan analisis regresi yang dilakukan. Seperti itu, kayak gitu sampai G nanti kita akan melakukan. Eh, Mungkin kita langsung masuk ke step pertama aja. Step pertama di sini tuh ada import library dan upload dataset. Nah, di langkah pertama ini kita tuh bakal mengimpor semua library yang diperlukan, yaitu di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, edukasi alias seperti biasa ya. Ada Seaborn, ada sklearn, ada state model. Ini ada state model sini ya. Dah itu aja. Nah, library semua ini tuh nanti digunakan untuk pengolahan data, visualisasi, dan juga pembuatan model, serta uji asumsi klasik. Nah, setelah semua library tadi itu diimport, file health activity data.csv itu diupload ke Google Colab menggunakan fungsi fast upload yang di sini nih. Lalu dibaca ke dalam data frame dengan pd.read.csv. Di dalamnya ada nama filenya. Nah, hasil df.head ini nanti itu bakal menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk memastikan filenya itu berhasil dimuat dengan benar gitu. Nih, saya lihat di sini 5 baris dataset. Oke, kita masuk ke step kedua. Di sini ada cek struktur dataset. Di tahap kedua ini yaitu kita akan membentuk struktur dataset menggunakan df.info. Mengisi codingnya ya di paling atas ini. Kemudian kita juga di step kedua ini bakal melihat daftar kolom serta jumlah nilai kosongnya. Kalau dari outputnya sih, di sini tuh menunjukkan semua kolom itu memiliki 1000 non-null values. Hmm, 1000 non-null values, artinya tidak ada data yang hilang. Nah, beberapa kolom bertipe numerik seperti age, kemudian BMI, kemudian daily steps, ya itu ya. Kemudian ada calories intake. Oke, itu aja. Kemudian yang lainnya itu bertipe kategori seperti misalnya gender. Ini kan ada objek yang tulisan ini. Kemudian smoker, objek juga nih. Ya. Kemudian ada diabetik nih, diabetik dan juga heart disease dan pokoknya. Kenapa tahap ini penting? Tahap ini penting buat dilakukan itu untuk memastikan bahwa variabel yang akan kita gunakan itu udah siap dipakai untuk analisis dan tidak ada error akibat nilai kosong. Oke, kemudian di step ketiga di sini ada menentukan variabel dependen dan independen.
Oke, di sini terlihat jelas sih variabel dependent dan independennya. Di sini yang pertama ada variabel dependent atau Y-nya ya. Itu kita ambil calories intake. Nah, variabel independennya itu ada 4 sesuai yang ditulisin di soal tadi kan ada chapter 2, 3, 4. Di sini saya ambil age, BMI, dan step ini juga hours of sleep. Nah, 4 variabel yang di features ini atau yang di X ini itu bebas dipilih karena secara logis berkaitan langsung dengan kebutuhan energi dan metabolisme seseorang. Nah, age ini aku pilih itu karena semakin dia tua, kebutuhan kalorinya itu biasanya semakin menurun. Kemudian kalau BMI itu dia itu indeks massa tubuh yang berhubungan dengan berat badan dan juga kebutuhan energi. Kemudian kalau daily steps itu eh, dia tuh kalau semakin aktif bergerak, semakin besar juga pembakaran kalorinya. Kemudian yang terakhir ada hour of sleep. Itu tuh bakal berpengaruh juga karena tidur yang cukup itu membantu regulasi metabolisme. Nah, variabel-variabel yang ada di sini itu nanti bakal diambil dari data frame, kemudian dimasukkan ke dalam X dan Y yang di sini. Gitu. Oke, di step kita masuk ke step 4. Di sini step 4 itu ada pemrosesan data. Nah, kalau tadi di step 3 itu udah menentukan variabel dependen dan independennya, di step keempat ini tuh selanjutnya semua kolom yang udah dimasukkan ke X dan Y tadi itu akan dikonversi menjadi numerik menggunakan x.apply pd.to underscore numerik ini. Fungsinya apa? Ya, fungsinya ya untuk memastikan tidak ada tipe data yang salah gitu. Jadi jika ada nilai kosong, nilai tersebut tuh bakal diisi dengan median agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Ini sih sebenarnya buat bikin datasetnya itu bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut aja sebenarnya. Oke, habis tadi ke step keempat pemrosesan datanya. Kemudian kita masuk ke step kelima. Di sini tuh melihat kolerasi antar variabel serta distribusi atau eksplorasi, eksplorasi dan korelasi. Oke. Step kelima ini tahap sebelum dia itu membuat model. Nah, sebelum kita tuh membuat model, kita tuh bakal melakukan eksplorasi terlebih dahulu menggunakan matriks korelasi. Nah, hasilnya itu bakal divisualisasikan dengan heatmap menggunakan seaborn.heatmap. Tuh. Dari hasil di sini tuh terlihat bahwa BMI itu memiliki korelasi positif paling tinggi terhadap calories intake. Kemudian daily steps itu juga berkolerasi positif. Kemudian X-nya itu memiliki kolerasi negatif yang lemah. Kemudian yang hours of sleep-nya itu dia itu sedikit positif. Nah, artinya kalau semakin tinggi BMI dan semakin banyak langkah per hari, maka asupan kalorinya itu cenderung meningkat. Sedangkan usianya yang lebih tinggi itu justru menurunkannya. Di histogram distribusi kaloris intake ini menunjukkan datanya itu relatif normal dengan sedikit ke kanan, menandakan datanya itu cukup cocok untuk menjadi model ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya yaitu step 6 split data dan latih model. Nah, di sini tuh kita akan membagi data dan melatih model regresi linear. Nah, di step 6 ini kita tuh akan membagi datanya menjadi 80% untuk training dan 20% itu untuk testing menggunakan train underscore test split. Nih, model regresi linear yang dibangun itu menggunakan linear regression dari S-Color. Hmm, modelnya. Nah, setelah modelnya tadi itu dilatih, dia dia itu bakal melakukan prediksi pada data tes dengan perintah predict. Nah, kalau udah dipredik, kemudian dia itu bakal dihitung sebagai nilai R kuadrat dan MSE. Nah, ini ya outputnya. Kalau dari outputnya sih bisa dilihat, di sini R kuadratnya itu aduh, minus 0,0274 sekian-sekian itu. Artinya
Di sini tuh 85% variasi dalam kalori intake itu dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut. Di sini MSE-nya itu bernilai kecil, dia itu menandakan error remisinya itu relatif rendah. Di sini koefisiennya itu kalau H itu dia negatif, BMI dia positif, kemudian daily steps dia positif, outward flip dia positif. Maksudnya itu kalau umur yang lebih tua itu menurunkan kebutuhan kalori, sedangkan BMI, langkah harian dan waktu tidur yang lebih tinggi itu meningkatkan kebutuhan kalori. Oke, ke step 7 kita lanjut. Di step 7 ini kita akan melakukan analisis statistik model atau OLS dengan menggunakan statmodels.ols. Di sini tuh kita bakal melakukan analisis regresi untuk mendapatkan ringkasan statistik lengkap gitu. Codingnya seperti ini ya. Dia bakal ngeprint summary-nya di sini, rangkumannya. Di summary ini agak susah sih penjelasannya. Saya juga kurang tahu ini ya, maksudnya apa banyak ini. Tapi di sini bisa lihat sendiri aja lah ya di sini ya. Ada omnibus, ada duration, ada prop, dan segala macam di sini. Ada coefficient-nya. Ya, bisa dibaca sendiri lah. Oke, ke step ke-8 di sini tuh ada uji normalitas residual. Di sini kita menggunakan Shapiro-Wilk dan juga Q-min Q-plot residual. Uji Shapiro-Wilk ini tuh digunakan buat ngecek distribusi residual. Nah, kalau nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,5, berarti residualnya itu berdistribusi normal. Nah, kalau Q-plot, Q-min Q-plot itu tuh digunakan untuk menunjukkan titik-titik residual mengikuti garis diagonal. Ini tuh fungsinya tuh untuk memperkuat kesimpulan bahwa asumsi normalitasnya itu terpenuhi. Seperti itu. Kalau kita step 9 aja ya. Di sini step 9 itu yaitu uji multikolinearitas atau VIF. Ini fungsinya tuh untuk mengetahui apakah antar variabel X itu saling berkorelasi tinggi atau tidak. Nah, multikolinearitas sendiri itu diperiksa dengan menghitung FIF-nya atau kalau kepanjangan itu variance inflation factor. Nah, semua variabel FIF yang kurang dari 10 itu menandakan tidak ada hubungan linear tinggi antar variabel bebas. Itu artinya setiap variabelnya itu memberikan informasi unik bagi setiap modelnya. Gitu. Oke, di step ke-10 di sini ada uji heteroskedastisitas. Bisa bacanya. Ini tuh kita akan menggunakan uji Breusch-Pagan untuk mengecek varian error konstan. Di sini kita kodenya menggunakan sm.head underscore Breusch-Pagan. Di hasilnya ini menunjukkan p-value-nya itu lebih besar daripada 5. Lebih besar daripada 0,05. Sehingga dia itu tidak terdapat heteroskedasitas eh, atau varian residual konstan pada seluruh rentang nilainya itu udah terprediksi gitu. Hal ini itu penting agar modelnya itu tidak bias terhadap data ekstrim. Langsung ke step 11 aja. Di sini ada uji autokorelasi. Di step 11 ini kita akan menggunakan uji Durbin Watson untuk memastikan residual saling berkorelasi. Di outputnya di sini itu menunjukkan nilainya itu yang diperoleh mendekati 2, yang menandakan tidak ada autokorelasi ya, positif atau negatif. Artinya error atau observasi itu tidak dipengaruhi oleh error sebelumnya sesuai asumsi klasik regresi. Oke, masuk ke step 12. Di sini tuh ada prediksi 5 periode ke depan. Di step 12 ini kita akan melakukan prediksi sederhana dengan rata-rata yang terakhir. Nah, model yang sudah terlatih tadi itu bakal dilakukan di, untuk memprediksi kalori dan skor intake 5 periode ke depan.
Nah, nilai fitur yang diambil itu dari rata-rata 5 baris terakhir data aktual. Hasil prediksi itu menunjukkan tren peningkatan nilai kalorinya itu seiring meningkatnya aktivitas fisik, contohnya daily step, dan jam tidur, hours of sleep. Hal ini tuh menunjukkan kalau aktivitas tinggi dan tidur cukup itu membuat metabolisme itu lebih aktif, sehingga kebutuhan kalorinya itu bertambah. Seperti itu. Oke, step ke-13 di sini ada visualisasi prediksi. Di sini kita bakal menampilkan grafik perbandingan aktual dan prediksi. Yang pertama di sini kita membuat grafik aktual versus predicted ya di sini ya. Di sini bisa kelihatan di outputnya. Di grafik aktual versus predicted ini tuh garisnya tuh garis prediksinya itu hampir sejajar dengan garis aktual. Tuh, bisa dilihat sendiri di sini ya. Itu tuh menunjukkan modelnya itu mampu memprediksi dengan baik. Kemudian yang kedua di sini ada prediction for next 5 periods. Di sini tuh terlihat garisnya itu naik perlahan, menggambarkan kenaikan asupan kalori yang diperkirakan berdasarkan pola data kayak gitu. Mungkin di sekian aja penjelasan dari lab 11 dari mata kuliah analisis data, analisis dan ilmu data untuk TI. Jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.